Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Apa itu wilayah atau region? Wilayah atau region adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Jadi kenampakan di sini bisa berupa kenampakan fisik maupun non fisik, non fisik atau sosial budaya. Sebagai contoh adalah di sini ada wilayah hutan. Ini secara fisik. Ada wilayah pertanian, ada wilayah pegunungan, ada wilayah pantai dan seterusnya. Kemudian yang non fisik di sini ada wilayah pemukiman elit, ada wilayah pemukiman kumuh dan lain-lain. Yang berikutnya terkait dengan wilayah, ada beberapa istilah yang sering kita dengar. Ada 3, yaitu lokasi, daerah, dan kawasan. Nah, ketiga istilah ini jangan sampai kita menggunakan salah kaprah. Jadi kita harus hati-hati untuk agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan istilah itu. Maka kita lihat satu persatu. Yang pertama, lokasi itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Itu lokasi. Sebagai contoh misalnya gempa pada tahun 2004 yang menyebabkan terjadinya tsunami yang memakan harta, jiwa dan harta. Itu lokasinya adalah di Aceh. Jadi yang kedua, daerah, yaitu suatu wilayah teritorial yang memiliki batas administratif. Sebagai contoh misalnya adalah wilayah kabupaten, wilayah provinsi. Jadi batas-batasnya jelas, batas secara administratif. Yang kedua adalah kawasan, suatu wilayah yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Jadi wilayah ini dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh adalah kawasan industri. Jadi daerah ini atau wilayah ini dibentuk dalam rangka untuk mengumpulkan industri-industri pada suatu tempat. Yang berikutnya, wilayah itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah wilayah formal atau uniform region, dan yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal region. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah wilayah formal atau uniform region, yaitu suatu wilayah yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Nah, kriteria ini bisa berupa fisik maupun sosial atau non fisik. Jadi di sini kata kuncinya adalah keseragaman atau kesamaan, baik fisik maupun non fisik. Sebagai contoh di sini ada wilayah pegunungan. Jadi wilayahnya seragam, yaitu merupakan daerah gunung-gunung. Kemudian ada wilayah pantai, ini semuanya merupakan wilayah pantai, seragam. Daerah pertanian, ya, semuanya merupakan daerah pertanian. Dan wilayah industri. Jadi ini sebagai contoh, masih banyak lagi, silakan Anda bisa mencari sendiri contoh-contoh. Yang berikutnya adalah ciri-ciri wilayah formal. Itu ada 2. Yang pertama adalah homogen seragam. Jadi adanya kesamaan. Jadi sebagai contoh di sini adalah wilayah pegunungan, ini sama, seragam, semua merupakan daerah pegunungan. Wilayah pertanian, semua merupakan daerah pertanian, seragam. Dan wilayah pantai, jadi semuanya merupakan daerah pantai dan seterusnya. Yang kedua adalah statis, bersifat tetap, tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi sebagai contoh tadi sini adalah wilayah gunung, ini selamanya merupakan daerah pegunungan.
wilayah pantai selamanya merupakan daerah pantai, maka dikatakan statis atau tetap. Itu tentang wilayah formal. Jadi sekali lagi, itu pengertian wilayah formal. Jadi wilayah yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Kita lanjut, yang berikutnya adalah wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Jadi kata kuncinya di sini adalah beberapa pusat kegiatan. Artinya di sini ada beberapa daerah yang secara fungsional berhubungan satu dengan yang lain karena memang saling memerlukan. Jadi yang namanya wilayah fungsional ini tidak hanya terdiri dari satu daerah, tapi beberapa daerah atau beberapa pusat kegiatan. Ini menunjukkan beberapa daerah. Sebagai contoh adalah wilayah Jabodetabek. Jabodetabek ini terdiri dari beberapa wilayah. Ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini secara fisik memang berbeda, ya, atau heterogen. Masing-masing daerah berbeda. Namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di wilayah tersebut. Jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling tergantung, saling menggantungkan. Terutama adalah Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ini akan mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Ya. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Jadi ini adalah merupakan wilayah Jakarta yang sebagai pusat pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhan ini akan mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya, akan memilih daerah Tangerang, ya, daerah Depok, daerah Bogor, daerah Bekasi. Ya. Ini daerah-daerah ini, Jabodetabek ini saling memerlukan, sehingga masing-masing daerah ini akan dihubungkan dengan jalan-jalan. Ya. Ya, ini sebagai bukti bahwa daerah ini saling memerlukan. Di banyaknya jalan-jalan, akses jalan ini menunjukkan bahwa saling memerlukan. Itu tentang wilayah. Ya. Jadi sekali lagi, wilayah itu dapat dibedakan menjadi dua, wilayah formal dan wilayah fungsional. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.